Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan belas kasih atau rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan suatu atau membahas secara singkat suatu masalah yang di dalam studi-studi Islam tidak asing bagi kita, atau di kalangan mereka yang menjalani atau menapaki atau meminati ilmu tentang sufi, tasawuf atau jalan kesufian, sufi, itu tidak asing bagi mereka, yaitu tentang teori tentang Nur Muhammad. Saudara, banyak orang, terutama mereka yang bertumpu dalam memahami suatu realitas atau suatu memahami agama, atau mereka yang selalu menekankan agama dari sisi hukum-hukum saja dan memahami lebih banyak dominannya dari sisi rasio atau akal semata, maka teori tentang Nur Muhammad atau Nur Muhammad sebagai sumber segala penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mau tidak mau sebentar juga disinggung tentang martabat 7. Di tasawuf, kalangan tasawuf atau wali songo, martabat 7 ini bukan teori tentang martabat 7, yaitu wahdah, ahadiyah, wahdah dan seterusnya. Itu bukan hal yang jarang dengar, tetapi itu menjadi sandaran bagi pembahasan mengenai tasawuf, yang juga di misal tasawuf di Nuruddin Ar-Raniri, demikian juga di tasawuf di kalangan ahli tasawuf di kalangan tertentu, terutama di Indonesia. Nah, kembali ke soal Nur Muhammad itu, kali ini kita akan mengukakan secara singkat, dan kita akan mengemukakan satu kajian dari Profesor Dr. Haji Sahabuddin. Saudara sekalian, Haji Sahabuddin adalah seorang yang menapaki ilmu ini, tasawuf, pemerhati, bahkan yang menjalani jalan kesufian, walaupun beliau juga seorang dosen di UIAIN ya, Makassar. Pernah juga di Ternate kurang lebih 13 tahun menjadi dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Ternate, kemudian menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon di Maluku, yang kemudian pindah, dan kalau saya tidak salah beliau pensiun di Makassar sebagai dosen di IAIN Makassar. Saudara sekalian, Pak Sahabuddin berasal dari Sulawesi Barat ya, yang sekarang ini kita kenal sebagai Provinsi Sulawesi Barat ya. Baiklah, kita bacakan beliau lahir, biodata singkat beliau. Lahir di Sepang, Banua, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali, Mamasa, Sulawesi Barat ya. Nah, tepatnya pada tanggal 27 September tahun 1937. Beliau mempunyai seorang istri yang namanya Haja Hazania Sahabuddin dengan 7 orang anak. Beliau strata 3 IAIN Sunan Kalijaga, doktornya di IAIN Sunan Kalijaga, dan diduga bahwa buku ini adalah disertasi beliau ya, yang membahas tentang Nur Muhammad, pintu menuju Allah ya. Nah, saya kira itu sebagian kecil dari ini beliau ya. Nah, ini saya katakan
biodata beliau. Jadi beliau pernah juga menjadi direktur SPI Yayin Alauddin ya, 1971-1975, dekan Fakultas Tarbiyah Yayin Alauddin di Ternate ya, 76 sampai 1988. Kemudian Fakultas Syariah Yayin di Ambon 1988 sampai 1995. Kemudian pembina perguruan tinggi swasta dan pesantren DDI di Kabupaten Polmas. Wakil koordinator Kopertis Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah 8 Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya 1996 sampai seterusnya 2000-an sampai pensiun dan lain sebagainya. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung saja. Ini pun kita tidak ambil dari awal penjelasan di bab yang ini karena menurut saya yang penting saja yang kita akan sampaikan tentang Nur Muhammad ini. Jadi tentang teori Nur Muhammad ini, atau menurut istilah ini sama saja sebetulnya, tetapi pemakaiannya berbeda, yaitu Hakikatul Muhammadiyah yang diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi di dalam kitabnya Sajaratul Kaun misalnya, kita bisa temukan itu. Tetapi sama saja ajaran tentang Nur Muhammad maupun Hakikatul Muhammadiyah itu. Tetapi yang paling populer ya Nur Muhammad, terutama di Indonesia. Saya ingin sampaikan bahwa Pak Sahpuddin di dalam buku tentang Nur Muhammad ini beliau mengkaji pikiran Syekh Yusuf Al-Nabhani ya, tentang teori tentang Nur Muhammad ini. Kita langsung saja, beliau mengutip bahwa menurut Syekh Yusuf Al-Nabhani, insan kamil itu berwujud pada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada hakikatnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad dinyatakan sedemikian rupa karena Muhammadlah. Karena Nabi Muhammadlah yang secara lahir dapat menampakkan sifat, asma dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kedekatan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dari segi nama. Menurutnya, huruf Nabi Muhammad dan huruf nama Allah apabila ditinjau dan diuruti jumlah hurufnya, maka masing-masing berjumlah 4 huruf. Nama Muhammad terdiri atas 4 huruf, yaitu Mim, Ha, Mim, Dal. Dan nama Allah terdiri atas 4 huruf, yaitu Alif, Lam, Lam, Ha. Apa hikmah atau rahasia keberadaan Muhammad? Nama Nabi Muhammad terdiri dari 4 huruf dan apa rahasia ada nama itu menurut susunan dan bentuk yang khusus, yakni Mim, Ha, Mim, Dal? Pertanyaan ini menarik untuk ditelusuri. Nama Muhammad yang berjumlah 4 huruf dimaksudkan untuk mengaitkan dengan nama Allah yang juga berjumlah 4 huruf. Bahkan Allah mempertautkan namanya dengan nama Muhammad pada 2 kalimat syahadat. Bahkan bukan itu saja, nama Allah dengan nama Muhammad sejajar pada kalimat azan, pada kalimat iqamat, pada kalimat tahiyat pada saat salat. Dan tentu Syekh Yusuf An-Nabhani mengemukakan dalam bukunya sebagai berikut. Adapun adanya nama itu Muhammad terdiri dari 4 huruf adalah untuk menyesuaikannya dengan nama Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala sendiri, telah menggandengkan namanya dengan nama Muhammad dalam 2 kalimat syahadat. Selain itu, Allah juga telah menjadikan sebutannya dalam kalimat syahadat menjadi 12 huruf untuk menyesuaikan dengan kalimat La ilaha illallah. Untuk jelasnya sebagai berikut. Dan Allah telah menjadikan sebutannya dalam kalimat syahadat menjadi 12 huruf untuk menyesuaikannya dengan kalimat La ilaha illallah yang juga terdiri dari 12 huruf. Dan hal ini termasuk dalam pembahasan ilmu
korelasi, yaitu hubungan antara kata dan rahasia Allah SWT. Syekh Yusuf Nabhani kemudian mengutip firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ayat di atas ditafsirkan bahwa Allah telah menyebutkan namanya kecuali menyebut pula nama Muhammad Nabi Muhammad SAW. Penguraian hikmah dan pandangan Nur Muhammad itu adalah sangat dekat dengan Allah, bahkan ia dan Allah menggunakan satu kata ganti belaka. Di sisi lain, ia adalah perantara yang harus dilalui bila ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Nur Muhammad mempunyai makam yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari nama Allah dalam syahadat la ilaha illallah yang berjumlah 12 huruf bersama dengan nama Muhammad dalam syahadat Muhammad Rasulullah dengan jumlah huruf yang sama erat kaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam istilah tasawuf bahwa Muhammad SAW itu bukan Tuhan, tetapi ia tidak dapat dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah la huwa illa huwa, dia Muhammad bukan Tuhan tetapi tidak lain daripadanya, dan bukan huwa dia Muhammad juga Tuhan. Penalaran kalimat ini memuat pemahaman yang bermakna serta dalam artinya. Pandangan tersebut di atas dapat dihubungkan dengan pandangan Ibnu Arabi tentang fana. Bagi Ibnu Arabi, fana adalah sirnanya kesadaran manusia terhadap segenap fenomena alam dan bahkan terhadap semua nama dan sifat Tuhan, sehingga yang terkesan ada secara hakiki dan abadi, dan di dalam kesadarannya ialah wujud belaka. Untuk sampai kepada keadaan demikian, seorang sufi secara gradual harus menempuh 4 tingkat fana yang mendahulunya, yaitu pertama fana an mukhalafah, yaitu sirna dari segala dosa. Kemudian fana an af'al ibad, sirna dari tindakan-tindakan kehambaan. Ketiga fana al sifa al mahlukin, sirna dari sifat-sifat makhluk. Keempat adalah fana al-azat, yaitu sirna dari personalita diri. Kemudian ada juga ternyata tambahannya, yaitu fana al-kulli al-alam, yaitu sirna dari segenap alam. Dan keempat adalah fana al-kull al-ma'asi wal Allah, sirna dari segala sesuatu yang selain Allah. Setelah sufi mencapai fana tahap ke-6 ini, barulah ia sampai pada tahap menyadari bahwa yang benar-benar ialah wujud mutlak yang mujarrad dari segenap kausalitas nama, kualitas nama dan sifat, persis seperti permulaan keberadaannya. Inilah perjalanan panjang sufi dalam proses kembali ke asal. Seorang sufi yang telah mencapai kesadaran puncak mistik seperti inilah yang dijuluki peringkat insan kamil. Keterangan di atas menunjukkan adanya keterkaitan pandangan Syekh Yusuf An-Nabhani dengan Ibnu Arabi. Kalau Syekh Yusuf An-Nabhani menyebutkannya bahwa Muhammad SAW begitu dekatnya dengan Allah sehingga terkadang menggunakan kata ganti yang sama, dan di dalam istilah tasawuf la huwa illa huwa. Keadaan seperti ini disebabkan Muhammad menempati makam yang amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menurut Ibnu Arabi, orang yang berada pada makam tertinggi adalah yang berada pada posisi insan kamil. Selain itu, menarik pula dikemukakan pandangan lain tentang insan kamil yang direalisasikan melalui martabat 7. Martabat 7 dimaksudkan itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah martabat ahadiyah. Martabat tingkat ini dinamakan pula dengan martabat kunhi jat, yaitu keadaan jat semata-mata.
Di sini belum nampak apa yang dinamakan sifat dan asma. Tidak ada martabat lain yang lebih tinggi daripada ini. Kedua adalah martabat wahdah. Tingkat ini adalah tingkat sifat secara keseluruhan dengan segala nama. Disinilah hakikat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai asal kejadian dari segala yang jadi, atau hawiyatul alam, atau hakikat alam. Jadi asal usul penciptaan seluruh ciptaan alam semesta dan segala isinya. Segala sesuatu bersumber dari Nur Muhammad, seperti yang dikutip hadis yang artinya berikut ini. Hadis Nabi yang artinya berikut ini. Awal mula yang Allah jadikan adalah nur nabimu ya Jabir. Yang Nabi berkata kepada sahabat Jabir, ya. Dan Allah jadikan daripada nur itu segala sesuatu ini. Dan engkau hai Jabir termasuk berasal dari sesuatu itu. Kemudian Nabi SAW dalam sabda yang lain yang artinya, sesungguhnya Allah menciptakan ruh Muhammad daripada zatnya. Lalu Allah menciptakan alam dengan rahasianya lewat Nur Muhammad SAW. Istilah Nur Muhammad merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama ini untuk Muhammad SAW dalam arti yang hakiki. Untuk memudahkan pengertiannya dapat dimisalkan dengan matahari dan cahaya matahari. Cahaya matahari menunjukkan tentang adanya matahari. Tetapi cahaya itu sendiri sebenarnya bukanlah matahari pada rupa, bentuknya, atau surah. Namun cahaya matahari itu dapat disebutkan matahari terbatas pada gambaran arti saja. Karena bila mana cahayanya tidak ada, dianggap tidak ada matahari. Padahal matahari itu bukanlah cahaya. Yang ketiga dalam martabat wahidiyah. Pada martabat ini nyata pula sifat dan asma itu dalam arti munfasil atau terurai, mulai terurai. Pada martabat wahdah nyata sifat dan nama asma, asma dalam arti isma. Maka pada martabat ini menunjukkan dalam arti munfasil. Dari sini pula lahirnya kalam kadim atau ucapan Allah yang maha sedia kala, yaitu annahu artinya sesungguhnya akulah Allah. Adanya tuturan kata dengan kalam kadim ini berarti ada yang dituturi. Sasaran pembicaraan yaitu alam sifat dan asma. Dan itulah yang disebut sebagai Nur Muhammad. Keempat adalah alam arwah, yaitu pada tingkat inilah terhimpun dan terhampar luas segala ruh yang tidak bersusun dan bertingkat. Dan kelima adalah alam mitsal, ada rupa bentuk tetapi tidak bisa dibagi karena alam. Kemudian yang keenam adalah alam ajsad, berupa martabat atau alam ajsad berupa dan berbentuk dan bisa dibagi atau terpisah-pisah. Dan yang ketujuh adalah alam atau martabat insan, alam insan terhimpun semua pengertian. 7 tingkatan yang dimaksud di atas dinamakan martabat 7. Kemudian saudara sekalian, selanjutnya disebutkan bahwa seorang dhahir pada alam insan, alam manusia, kemudian sempurna ma'rifatnya sampai kepada martabat yang pertama, maka orang tersebut dapat digelar dengan insan kamil. Insan kamil yang dimaksudkan di sini ialah manusia yang pada dirinya terhimpun sifat jalal, kemuliaan, dan sifat jamal, keindahan, dan tiada lain selain pribadi Nabi Muhammad SAW. Pemaparan pandangan di atas mempunyai cara penilaian terhadap pribadi Nabi Muhammad dan bagaimana cara memposisikan diri sampai mencapai tingkatan atau makam yang demikiannya itu.
Syekh Yusuf An-Nabhani menilai bahwa Muhammad SAW berada pada posisi yang sangat tinggi itu, bahkan ia sering bersatu dengan Allah dalam arti sebuah kata ganti. Posisi ini tidak pernah dicapai oleh nabi lain dan manusia manapun. Dengan demikian, menurut pandangan ini, bahwa baginda Nabi Muhammad adalah orang yang paling tinggi makamnya di antara para nabi dan manusia lainnya. Sedangkan menurut Ibnu Arabi, bahwa untuk mencapai makam yang tertinggi harus mampu sampai ke tingkat insan kamil. Dan untuk mencapai tingkat ini harus melalui situasi fana. Pendapat lainnya mengatakan untuk mencapai insan kamil harus melalui martabat 7. Selain itu dapat pula dikemukakan pengalaman Abu Yazid Al-Bistami melalui mimpinya berdialog dengan Allah. Abu Yazid bertanya kepada Allah, bagaimana jalan untuk sampai kepadamu? Allah menjawab, tinggalkanlah dirimu. Jadi saya ulangi, Abu Yazid Al-Bistami bertanya kepada Allah, bagaimana jalan untuk sampai kepadamu? Kemudian Allah menjawabnya dengan kata, tinggalkanlah dirimu. Pengalaman Abu Yazid ini memberi pemahaman bahwa untuk sampai kepada Allah haruslah melalui suatu jalan. Jalan yang dimaksud itu tentu berbeda satu dengan lainnya sebagaimana telah dikemukakan di atas tadi. Apabila dicermati, maka sesungguhnya pandangan Nur Muhammad yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani memiliki nuansa yang jauh lebih preventif dibanding dengan pemahaman Al-Hallaj dengan Al-Hululnya dan Ibnu Arabi dengan gagasan Al-Ittihadnya, dan Al-Jilli dengan istilah Anda adalah dia dan dia adalah Anda. Al-Jilli yang dimaksud adalah Abu Karim Al-Jilli ya. Dan tidak ada ittihad dan hulul. Hamba adalah hamba dan Tuhan adalah Tuhan. Hal itu dapat dilihat ketika Nabhani menjelaskan tentang kedekatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan istilah illa huwa atau bukan huwa. La huwa illa huwa. Jadi istilah yang dipakai oleh Nabhani itu la huwa illa huwa, bukan huwa yang tadi sudah dikemukakan di awal. Makna yang terkandung dalam kalimat huwa menunjukkan kesatuan hamba dengan Allah yang secara teologis tidak mungkin terjadi karena dapat membawa seseorang pada paham antropomorfisme, yaitu paham yang memposisikan Allah dengan hamba menjadi satu, sehingga dapat membuat seseorang menjadi kafir. Itulah sebabnya Al-Hallaj menerima kematiannya lewat hukuman pancung setelah sebelumnya ia dituduh dihukum kafir karena meyakini telah bersatu dengan Tuhannya. Sementara makna la huwa illa huwa dikatakan lebih bersifat preventif karena di sana tidak mengisyaratkan adanya proses bersatunya Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru hanya menggambarkan betapa beliau tidak dapat dipisahkan dengan Tuhannya. Dengan kata lain, bahwa pengertian la huwa illa huwa menunjukkan adanya dua substansi yang tidak berubah menjadi satu, namun keduanya tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalaulah proses pernyataan itu ada dan benar-benar terjadi, maka hal ini hanya dapat dipahami terbatas dalam konteks naluriah semata, bukan lewat ucapan yang diungkap dengan suara yang terdengar oleh orang lain, yang pada gilirannya memberikan dampak yang tidak saja membingungkan, tetapi dinilai sebagai suatu yang musyrik dan kufur. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengemukakan bahwa sekiranya aku sebutkan rahasia yang dikandung oleh firman-firman Allah, maka tentu aku akan dirajam atau paling tidak dituding sebagai orang yang kufur. Untuk itulah An-Nabhani lewat gagasan la huwa illa huwa
pada hakikatnya berupaya dengan ketelitian dan kehati-hatian mengungkapkan rahasia kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Allah SWT tanpa mesti terjebak dalam kemusyrikan teologis, tetapi tetap pada tataran sofistik yang hakiki. Saudara sekalian, inilah beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh Profesor Syihabuddin di dalam tesisnya ini, dalam bukunya ya, yang merupakan tesis doktor beliau yang tidak salah adalah Nur Muhammad itu menuju Allah, yang membahas khusus tentang gagasan Nur Muhammad yang diperkenalkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, yang juga riwayat sepintasnya juga sudah dikemukakan di awal pembicaraan tadi. Beliau Yusuf An-Nabhani dia tetap membedakan bahwa Nur Muhammad atau pribadi Nabi Muhammad sendiri adalah bukanlah menyatu dengan Tuhan, dengan Allah, tetapi adalah secara substansial tetap terpisah. Tetapi walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan, dua ini yang berbeda, tetapi dia tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu juga Allah, bahwa Allah dan Muhammad tidak bisa dipisahkan itu bisa dalam konteks nama, dilihat dalam penyebutan nama, konteks jumlah huruf pada nama Allah dan nama Muhammad, kemudian jumlah huruf pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan keduanya tidak bisa. Pengucapan la ilaha illallah, satu kalimat tauhid dan satu kalimat rasul harus diucapkan juga Muhammad Rasulullah, itu tidak bisa terpisahkan, dan jumlah hurufnya juga sama. La ilaha illallah berjumlah 12 huruf dan Muhammad Rasulullah juga berjumlah 12 huruf. Sehingga dua hal yang tidak terpisahkan, bahkan antara Nur Muhammad dengan Nur Muhammad sebagai hakikat tajalli Tuhan dengan Muhammad sebagai sifat Tuhan dalam ciptaan yang mewujudkan sifat, perbuatan dan nama Tuhan. Allah, maksudnya Allah, itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga dia bukanlah satu esensi, tetapi esensi Allah dan esensi Muhammad tidak bisa dipisahkan. Tetapi dia adalah dua maujud yang terpisah, tetapi keduanya dalam hubungan Allah dengan Muhammad tidak bisa dipisahkan. Nah, ini berbeda saudara sekalian dengan teori al-hulul yang misalnya yang sudah disinggung tadi oleh hulul yang diperkenalkan oleh Abu Mansur Al-Hallas, yang juga kita sudah kemukakan sebelumnya di video yang lain, yang menyatu seorang bukan hanya nabi yang bisa menyatu dengan esensi Allah, tetapi manusia juga bisa menyatu, bahkan sama, mengambil tempat al-hulul pada makam hulul atau pada keadaan tertentu. Demikian juga di dalam teorinya al-ittihad, al-ittihad yang diperkenal oleh Syekh Ibnu Arabi atau al-Jilli, melalui pandangan cermin bahwa dia adalah aku dan aku adalah dia juga. Tetapi saudara sekalian, perlu dikemukakan di dalam Ibnu Arabi, juga di dalam Futuhat Al-Makkiyah, dia menjelaskan bahwa manusia, dikatakan bahwa Allah mengatakan kepada manusia, engkau adalah aku tetapi aku bukanlah engkau, atau engkaulah adalah aku tetapi aku bukan, engkau adalah aku tapi aku bukanlah engkau. Itu kata-kata yang agak sulit untuk diurai, tetapi bisa dimengerti substansinya, bahwa tetap sedekat apapun antara seorang manusia ciptaan manusia dengan Allah, dengan Sang Pencipta, tetapi tetap dari sisi substansi tetap berbeda. Apapun sedekat apapun hubungannya,
sedekat apapun rasa cinta, bahkan bisa melebur dan fana di dalam konteks menyatu dan tanda kutip dengan Sang Maha, tetapi tetap berbeda dari sisi substansi maupun lainnya. Yang pasti bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Maha, sementara aku adalah ciptaannya. Itulah kira-kira yang bisa digambarkan. Tetapi berbeda antara hamba biasa kita dengan Allah dalam konteks hubungan, dan berbeda tentunya antara, apalagi dalam konteks makam ilmu pengetahuan maupun kedekatan yang lain atau sifat yang lain antara Muhammad dengan Allah, tentu jauh berbeda. Oleh karena itu orang kadang-kadang salah menafsir, bahkan di dalam hal tertentu seperti dikatakan tadi dalam istilah huwa dia adalah dia dan aku adalah dia dan aku adalah sama, seperti yang diistilahkan dalam istilah tasawuf yang lain. Dan yang sementara tasawuf kita tegaskan lagi, yang lain mengatakan dia dengan aku adalah sama dalam satu hal, tetapi berbeda dalam hal yang lain. Ya, tetap ada ruang untuk berbeda, apapun kedekatan, apapun makamnya. Tentunya yang kita bicarakan adalah secara umum, tetapi yang untuk Nur Muhammad dengan Muhammad secara pribadi itu berbeda dalam konteks manusia umum, secara umum dalam hubungannya dengan, baik dalam hubungan kedekatan ataupun dalam konteks pengetahuan yang mengetahui tentang eksistensi Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Sang Ahadiyah, Sang Wahidiyah, dan lain sebagainya, itu berbeda dengan kita manusia secara umum. Oleh karena itu hakikat Nur Muhammad dan Muhammad sendiri, nanti dalam bahasan yang lain kita akan bahas tentang bagaimana hubungan antara Nur Muhammad dan Muhammad secara pribadi, yang sebagai Rasul dan sebagai Nabi yang merupakan pembawa risalah atau tajalli sifat, nama dan perbuatan Allah. yang ini paling tidak dalam bahasa dalam konteks ilmu tasawuf. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang Nur Muhammad dan terkait hal-hal yang terkait dengan itu, dan semoga bermanfaat. Dan ini hanya sebagai pengantar, sebagai pemantik untuk Anda bisa mencari buku untuk supaya lebih lengkap. Anda mencari buku ini, ya, bisa pesan melalui Shopee tentang Nur Muhammad Pintu Menuju Allah, Profesor Dr. Haji Sahidin, ya, untuk mengkaji lebih dalam tentang teori Nur Muhammad ini. Baiklah saudara sekalian, jangan lupa sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.